Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia bersama dengan para polemikus Islam. Mari kita dengar dan menyimak video ini secara cerdas dan memberikan komentar yang baik dan positif. Mari kita dengarkan video ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Wah, sayang sekali ya. Aduh. Ini dia beneran ini keriput. Padahal Kak Galau lagi belajar gitu ya. Banyak lagi mujizatnya yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, semoga Kak Galau juga berpikir gitu ya. Nanti di rumah sholat, tanyakan kepada Allah yang benar, Allah yang hidup gitu ya. Iya kakak di report ya. Coba kirim permintaan lagi bisa nggak kak? Tapi dia auto dihapus loh tadi. Coba bisa naik nggak sih? Kirim permintaan lagi Kak Galau. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Nggak bisa kayaknya dia. Wah, sayang sekali. Padahal Kak Galau itu lagi bertanya. Dia di ini ya, di report ya teman-teman ya. Tanggal 8. Oh ya, besok nanti besok gabung lagi ke sini ya Kak Galau ya. Tanggal 8 di jam segini kakak bisa live lagi nanti. Oke. Kak Galau nanti kalau bertanya boleh DM, boleh ini ya, boleh typing juga boleh. Padahal ya adem-adem ayam ya. Ini kita naikkan lagi ya. Loh, copot tadi uhtinya. Kita naikin lagi uhti yang lain. Sayang banget itu Kak Galau itu. Siapa lagi nih teman-teman yang mau naik ini ya? Yang mau tahu iman Kristen boleh ya belajar. Sini kita akan kasih tahu seperti apa firman Tuhan itu. Oke, kita naikin dulu ya. Ya nih, ini tuh nggak berani naik. Halo, Teh Daulay. Assalamualaikum. Halo. Halo. Duh, sayang banget ini. Halo Bang Daulay. Tuh, nggak ngomong ya, kita naikin yang lain. Jangan lupa terus tap-tap ya teman-teman ya. Halo Fitra. Islam Kristen Bang. Halo Bang Fitra. Halo, Ya, malam. selamat malam. Islam atau Kristen Bang? Kak. Masih Muslim Kak. Masih Muslim. Iya. Ya, silakan. Saya silakan. kemarin yang saya mau nanya ini sih Kak, apa? Ini Kak berisik apa Kak? Soalnya ada musik yang di seberang Enggak. jalan sih. Ya, Enggak ya? Oke. begitu berisik. Eh, oh iya Kak, oke. Saya mau tanya ini apa namanya? Kalau saya pernah dengar waktu kapan itu ya Kak Agatha itu pernah kasih statement kalau nggak percaya mimpi ya, maksudnya nggak dianggap ini ya mimpi kayak bunga tidur begitu. Betul. Karena ini bukan zaman Saya buatan mau lagi tanya seperti kalau di zaman dulu gitu. Kalau dulu kan itu banyak menafsirkan begitu, Kak. mimpi supaya apa? Supaya melalui kemampuan Yusuf itu menafsirkan mimpi, akhirnya kan Raja Firaun itu akhirnya mendaulat, dia menjadi orang yang dipercaya kan, jadi penasehat kerajaannya kan gitu.
Itu salah satu cara Tuhan untuk menempatkan Yusuf ini menjadi orang yang dapat membantu orang-orang Israel saat itu. Dan zaman sekarang ini bukan zaman nubuatan lagi, bukan zaman mimpi lagi gitu. Karena Yusuf ini juga merupakan nubuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Gitu kan Tuhan Yesus Yesus itu kan dijual salah satu muridnya. Nah, Yusuf ini juga kan nasib dia dijual oleh saudaranya kan. Gitu. Jadi itu sebenarnya nubuatan. Silakan. Oh iya. Saya mau nanya. Saya kan sempat baca-baca juga di Alkitab untuk kabar kelahiran Yesus itu katanya dari 3 orang Majus ya Kak. Itu saya mau tanya, kalau maksudnya mereka itu dapat kabarnya dari mana ya Kak? Dari mimpi Mereka atau itu kan, bagaimana itu? iya, peredaran bintang. Itu yang namanya lah, yang dimaksudkan bintang timur gilang gemilang itu yaitu adalah Kristus, karena begitu. gelarnya juga itu adalah bintang timur. Itu di dalam Wahyu 12, Wahyu berapa itu juga dikatakan Yesus adalah bintang gilang gemilang gitu. Jadi ahli astronomi itu kebetulan mereka bertiga itu adalah raja. Ini adalah nubuatan juga di dalam Mazmur. Kiranya semua raja sujud menyembahnya. Nah, begitu firman itu inkarnasi ke dunia, 3 raja ini, 3 orang Majus itu adalah raja. Melchior, Gaspar, dan Baltazar. Ini kalau nggak salah ini dari Arab, satu dari Turki atau dari Afrika, saya lupa. Nah, mereka ini bertiga adalah raja, dan mereka bertiga ini sujud menyembah dan membawa persembahan kemenyan, mur, dan emas. Gitu. Iya, saya sempat baca sih Kak itu. Iya. Oh, begitu. Oh ya. Cuma tanya itu sih Kak Agatha. Iya. Itu aja Kak. Makasih banyak. Ya, Tuhan berkati Bang. Oh, ini yang kemarin belajar ya? Yang nyokapnya juga masih Muslim atau bokapnya yang Muslim gitu, apa yang Kristen itu? Ya, ayah saya yang Muslim, ibu saya yang Kristen, pacar saya juga Kristen begitu. Iya Kak, makasih Kak Agatha. Semangat belajarnya ya Bang Pitra. Ya, makasih Kak. Tuhan berkati, sehat selalu. Oke, kita naikin yang lain ya. Agatha mode kalem. Enggak sih, kalau kita tuh akan tetap kalem kalau lawan kita juga orangnya kalem gitu. Halo, siapa nih? Hoktan. Mikum. Halo, Hoktam. Mungkin kepencet ya. Kita naikin yang lain. Si Faslap kemana? Baru kusadari dia nggak ada di sampingku. Astaga. Oh iya, Kak Galau tadi coba buat ini deh. Buat akun baru. Nah, nanti bisa gabung lagi. Tuh. Buat akun baru aja, Kak. Soalnya dulu aku juga kayak gini pertama-tama kali live ya. Cuman mereka tuh banyak yang ngolok-ngolok gitu. Terus banyaklah teman-teman Kristen akhirnya ngebantu aku di sini. Terus tiba-tiba mereka itu jadi ngerasa nggak suka gitu ya, nggak apa-apalah. Dinamika dalam hidup. Halo, Rahmat Cahaya. Halo, Rahmat Cahaya. Loh, Mama kira gabung kok Rahmat Cahaya gabung. Dia kaget. dia. Mungkin kepencet ya. Oke, kita naikkan yang lain ya.
Halo Alexander. Islam Kristen Alexander. Halo Alexander. Oke, mungkin ini belum bisa naik ya. Halo Sob Cawan. Halo Kak, Islam turunkan aja Kak. Kristen. Islam Kristen. Kristen Kak, turun. Oke. Nah, turunkan aja. Ya Tuhan berkati ya Bang ya. Ini kita random naikinnya ya. Siapa lagi nih teman-teman yang mau naik? Mungkin yang udah nyiapkan pertanyaan boleh typing di bawah, nanti kirim permintaan saya angkat ke atas. Soalnya di sini tuh ada sekitar 55 orang. Tapi ini ya apa namanya? Handi Celebes. Oke, kita naikin. Mana Handi Celebes? Udah kirim permintaan belum Handi Celebes? Coba Hendy Celebes kirim permintaan dulu. Ini saya belum lihat ini. Hendy Celebes. Kirim permintaan. Ya kalau minta naik harus kirim dulu permintaan. YC. Kirim permintaan dong Hendy Celebes. Kira-kira mau bertanya apa dia? Silakan bro. Kita pasti jawab nanti pertanyaanmu. Oh, Selamat malam, Shalom Kak Agatha. halo, Islam Kristen bang. Kristen saya. Ya ada yang mau ditanyakan? Aku tadi ke roomnya siapa tadi pagi? Ya, itulah. Bertanya di sini aja bang, langsung bertanya aja Jadi bang. di kitab Wahyu 16 ayat 13 Hmm, itu Bibelnya kemana tadi? Itu menceritakan naga yang dengan 3 roh seperti kodok. Itu makna tersirat atau tertulis? coba dibaca dulu. Nah itu dia Bibel kemana tadi? Wahyu berapa? Wahyu 16 ayat 13. Wahyu 16 ayat 13. Di sini tadi mejaku ada Bibel. Oh nih. Ya. Lalu aku melihat dari mulut naga, dari mulut binatang, dan mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Nah ini. Iya. Kenapa? Itu pertanyaannya itu makna tertulis atau makna tersirat? Ya ini adalah simbol. Jadi kan dikatakan, lalu aku melihat dari mulut naga. Ini adalah si setan. Ya, Benar, dari ya. mulut binatang. Karena kenapa dia disebut binatang? Karena iblis itu kan menyamar menjadi ular kan? Menjelma Iya, menjadi ular ketika bertemu dengan Adam dan Hawa. Dan dari mulut nabi palsu itu. Nah, jadi iblis ini juga menjelma menjadi nabi palsu. Ya, keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Keluar itu 3 roh najis itu yang menyerupai katak. Katak itu tahu kan ada yang beracun, berlendir dan menjijikkan kan? Nah, seperti itu. Oke. Jadi bersifat apa ya? Tipologi ya, pemaknaan ya. Simbol. Oh ya, simbol. Oke. Betul. Kitab Wahyu ini penuh dengan simbol. Ya. Aku cuma nanya itu aja, Kak. Makasih ya, Kak ya. Tuhan Yesus Ya. berkati. Kasih Tuhan kesempatan berkati lain. Bang Wis. Ya. Oke. Shalom. Katak yang berlendir, iya. Katak itu kan hobinya kan melompat-lompat sana sini dan dia meninggalkan kotoran di mana-mana. Nah itu, memang iblis itu seperti itu. Hey, fast lap, naik lo. Gua mau ketemu. Aduh, naik lah. Kalau belum mulai tuh jangan. Tapi bentar lagi udah mau mulai ya teman-teman. Kalau ada yang mau ikut katekisasi, ini boleh ya ikut join live katekisasi di channel apa ya, di Zoom-nya Episkop Daniel. Boleh bergabung ya, 100 orang. Itu. Boleh ikut. Nanti kalian lihat aja di storyku, story yang ini maupun yang ini, satu lagi itu ada aku bikin, ada kode pasnya. Kalian boleh masuk. Yang perlu diperhatikan adalah kalian harus punya aplikasi Zoom. Jadi tuh auto masuk ke situ. Itu boleh kecil, boleh semuanya. Boleh ikut. Ingat ya 100 orang, itu terbatas.
Nanti saya akan tanya Pak Heri, bisa mungkin lebih banyak ya, next time bisa 500 orang masuk untuk katekisasi. Tapi ini lagi diusahakan gitu ya. Kok kakak nggak masuk Zoom? Iya, nanti saya minta recordnya. Karena saya udah selesai katekisasi. Nanti saya bisa lihat nanti di ininya. Apa namanya? Rekamannya gitu. Nah, itu kan dikhususkan untuk teman-teman yang dia memang bukan agama Kristen boleh, yang non ortodoks juga boleh gitu. Kalau saya kan udah katekisasi khusus. Nah, ini katekisasi umum. Ya, pengetahuan untuk umum. Gitu. Katekisasi untuk apa, Kak? Untuk belajar iman Kristen. Ya, hal-hal yang paling fundamental dari iman Kristen ya, kayak dogma Tritunggal, dogma Kristologi, soteriologi. Nah, itu penting. Ya, keselamatan itu seperti apa? Itu silakan ya teman-teman ya, yang mau ikut Zoom boleh. Oke, kita naikin yang lain ya. Iya, itu katekisasi sama episkop langsung yang ngajar. Halo. Islam Kristen Pak Yande 18. Halo. Aduh. Kak, harus pindah ke ortodoks, Kak? Enggak. Itu kalian boleh masuk, Riva boleh masuk, Juma boleh masuk. Nanti ada sesi tanya jawab, jadi kalian itu bisa bertanya langsung kepada episkop. Gitu. Ya. Coba deh. Aku kasih spill ya. Ini kan ada masuk nih. Nah, kalian nanti tonton YouTube-nya. Tuh ada linknya di situ. Halo. Halo. Kamu Kristen, Pak? Muslim. Gak ada yang mau ditanya? Ya. Gini ya, kalau saya perhatiin ini apa namanya, banyak room seperti ini nih. Tidak ada rasis. Jadi begini, Ibu Kata ya. Jadi pada dasarnya begini, Bu. Manusia itu mengakui secara sadar ada sesuatu yang lebih besar dari dia. Termasuk Ibu Agatha mengakui sesuatu yang lebih besar, ada yang lebih besar daripada Agatha. Betul nggak? Saya belum dapat poin pertanyaan Anda. Nah, nanti. Sehingga Pak, bisa jauh dari anak-anaknya dulu, Pak, atau ke kamar dulu atau kemana dulu? ini ada yang ngaji soalnya di rumah tuh. Nah, jadi begini, Bu. Jadi termasuk Ibu sendiri karena mengakui sesuatu yang besar, ada yang besar selain itu, sehingga kita sebut Tuhan. Betul nggak, Bu? Enggak. Belum tentu sesuatu yang besar itu Tuhan. Iblis juga lebih besar dari manusia. Ya, karena iblis itu punya kuasa juga. Ya, jadi bukan hanya sesuatu yang besar kuasanya yang kita tuhankan, gitu. Tetapi Tuhan yang benar-benar Tuhan, itulah yang harus kita tuhan. Oke, kalau Ibu mamanya Karena begitu, gini, Bang. oke, artinya bahwa Tukang santet juga itu dia punya kuasa yang lebih besar. Sabar dong. Nih ya, Benar, Bu. makanya Anda jangan mengeneralisir gitu. Tukang santet itu juga punya kuasa besar gitu. Tukang hipnotis itu juga punya kuasa besar. Apakah kita harus menuhankannya? Kan tidak demikian. Ini kalau kita secara rasional berpikir gitu. Jadi nggak semua yang punya kuasa besar itu adalah Tuhan. Bahkan ada juga yang Tuhan tidak punya kuasa sama sekali. Itu juga kita akui sebagai apa? Iblis yang manipulatif. Sebenarnya dia tidak punya kuasa, tetapi mengaku-ngaku berkuasa. Itu adalah manipulasi. Itu Bang Ajis. Silakan Bang Ajis.
Halo, silakan. Halo, ya, anggap Yesus Kristus itu sebagai Tuhan, ya. Karena emang ibu anggap Yesus Kristus itu lebih besar daripada ibu, betul lah. Sepakat nggak gitu? Bentar, Pak. Sepakat Apa nggak, Bu? gimana? Gimana, Pak? Ibu menganggap Yesus Kristus sebagai Tuhan ibu, karena ibu menganggap Yesus Kristus itu lebih besar daripada ibu, kan? Bukan, lebih dari itu, dia bisa bangkit dari kematian dan bisa membangkitkan itulah. orang mati. Itulah. Itulah Kenapa? sesuatu yang luar Sabar dong, biasa. ini saya jawab dulu dong. Saya nggak mau hanya asal-asalan gitu. Jadi kenapa saya menuhankan Yesus? Bukan karena dia lebih besar. Kita tahu Allah itu lebih besar dari segala-galanya. Ya, tetapi lebih dari itu adalah dia membuktikan kekuasaannya itu di depan mata manusia. Nah itu. Jadi kalau sekedar besar aja itu begu ganjang juga besar. Tapi apakah dia Tuhan? Tidak. Saya menuhankan Yesus itu bukan karena dia besar, tetapi dia benar-benar kuasa dan kuasanya itu nyata. Itu Bang. Iya begu ganjang. Nah itu. Tuh setannya orang Karo ya kalau nggak salah ya. Setan-setan Karo gitu. Nah itu karena dulu tuh banyak yang sering typing namanya begu ganjang. Akhirnya Romo saya menjelaskan apa itu begu ganjang. Genderuwo ya dah. Nah. Ya artinya disitulah ya Bu ya. Jadi begini Bu, perbedaan Muslim dengan Kristen, pengikut Kristen Bu ya. Satu ya adalah kita penganut monoteis. Sementara Kristen penganut Trinitas. Nggak bakal bisa nyambung Bu. Trinitas itu juga monoteis, satu Allah. 1 Korintus 8 ayat 6. Namanya Orang juga Kristen lah justru yang Allahnya satu. Kalau orang Islam itu banyak. Coba. Masa Iya dong. Nggak Kenapa bisa. Allah menyebut dirinya kami? Ada berapa Allah? itu bahasa itu Bu. Loh, coba Itu Anda bahasa. secara logika kami itu jamak atau tunggal, Pak? Itu bahasa itu. Iya, saya nggak nanya bahasa. Kami itu gimana menurut Anda? besarnya itu kami. Hah? Ya dikatakan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu jelas itu ayatnya. Apa ahad? Apa ahad? Ahad itu tunggal, esa, nggak ada lagi. Loh, ahad itu kok esa sih? Silakan cari di ahad itu esa, Bu. Oke, esa itu artinya apa? Tunggal. Esa itu bahasa Sanskerta, Sanskrit. Kalau tunggal itu bahasa juga Indonesia. Jadi kalau esa itu apa? Esa itu ya kalau oke lah kalau kita Ibu bisa mengenal. Bilangnya ahad. Ahad itu tunggal, nggak ada yang lain. Tunggal itu satu bukan? Ya jelas dong, Oke. satu-satunya nggak ada. Kalau wahid itu apa? Wahid itu wahid itu masih ada kesatuan. Wahid juga bisa kesatuan. Justru esa itu kesatuan. Kalau wahid itu satu. Bu, wahid itu bahasa Arab yang tasrifannya berapa? Kalau ehad itu bahasa apa? Ahad itu bahasa Arab. Ahad itu bahasa Arab. Artinya? Tunggal. Oke, kalau wahid itu bahasa apa? Wahid itu asal akar katanya dari ahad. Wahid ke ahad. Artinya Bu, apa? ini Wahid. Kalau Ibu belajar bahasa Arab, ya Ibu bahasa Arab tuh. Itu ibarat ke bahasa Inggris, Bu. Misalnya datang, come. Tapi datang verb yang kedua, came. Yang past tense. Kan seperti itu, Bu. Oke, jadi kalau wahid itu apa? Asal Satu. katanya dari ahad. Ya, ahad artinya? Tunggal. Oke, kalau ahad artinya tunggal, wahid itu bentuk jamak dari tunggal apa? Bukan. Kan wahid itu bisa kesatuan. Kesatuan itu bukan berarti satu, Bu. Oh, jadi Allah bukan satu? Iya. Ahad itu ahad. Ya kalau esa itu adalah kesatuan, berarti Saya katakan ada sesuatu yang disatukan, kan gitu kan? bahwa Allah tuh satu, esa tunggal. Ibu mau ngomong-ngomong bukan satu. Saya sudah akan nyatakan dengan tegas bahwa Allah itu tunggal. Lah sementara Oke, Trinitas. sebentar Pak. Ya. Kita kasih contoh ya. Kita masuk ke aku bilang relativitas ya. Saya tanya, kita bicara tentang relativitas ya. Saya tanya, ini berapa?
Itu satu. Wahid nggak? Ya satu itu ya wahid, karena memang mungkin ada bandingannya itu Bu. Oke, ada nggak yang sama seperti ini? Ya ada, karena ibu kan belanja di pasar banyak loh. Oke, ini satu yang ada di pasar-pasar. Oke, ini ada satu yang di pasar-pasar. Kalau Allah itu satu yang seperti apa? Itu enggak ya ahad, nggak ada lain. Ya, kalau Karena gitu ayat Allah itu selanjutnya satu nih. yang seperti apa? Lam yalid walam yulad, tidak diperanakan dan tidak mempunyai anak. Oke, ini juga tidak beranak, Walam Pak. yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak serupa dengan makhluk. Oke, kan tidak beranak kan? Oke, ini beranak nggak, Pak? Tidak lah. Ini bisa beranak nggak, Pak? Ini bisa beranak nggak? Ya, tapi ada tuh ada padanannya itu mah kalau begitu mah. Loh, ini juga tidak bisa beranak. Kenapa Allah punya padanan seperti botol saya nggak bisa beranak? Itu bukan ahad, makanya saya nggak sebut ahad. Ahad itu benar-benar tunggal. Tadi kata Bapak, lam yalid wa lam yulad ya. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oke. Botol saya ini juga nggak beranak, Pak. Kenapa Allah ada padanannya seperti botol ini? Relativitas Karena kan lagi. bukan mati. Bukan yang hidup, itu kan mati, barang mati. Oke. Allah mah hidup. Oke, Allah Nah, itu hidup. Apa yang membuat Iya, Allah enggak itu punya. hidup? Secara Ibu punya anak biologi, secara biologi, hidup itu Wih, bisa dinyatakan pada makhluk kalau dia itu mengalami pergerakan. Sekarang saya tanya. Bu, Kalau ibu Allah- tuh jangan salah, kan sudah saya jelaskan juga dengan tegas, tidak Loh, sama dengan saya- makhluk. Kalau ibu Oke, tidak sama dengan makhluk. susah. Allah beranak tidak? Ya tidak. Kenapa sama Karena- dengan batu yang tidak beranak? Kata siapa sama? Batu beranak nggak? Tapi Batu kan nggak beranak tunggal. Iya saya Tapi tanya, kan batu itu tunggal. cuma satu. Batu itu cuma satu. Ya, kalau namanya bata itu bukan batu. Itu Ini berbeda. lucu. Kata Menurut batu saya. itu cuma satu. Air itu juga Ibu cuma tuh satu. lucu. Ibu tuh lucu. Wong Loh. Allah tuh hidup dibandingin sama benang Oke, mati. Ya. saya ini juga satu. Betul Pak, saya satu. Ibu, ya satu tapi Saya punya juga anak. hidup. Saya juga Punya hidup. suami. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Saya satu. Saya nggak bicara dengan anak. Saya tidak bicara dengan orang lain. Ya. Ya. Saya juga ini satu Pak. Tidak ada yang sama seperti saya. Sekalipun saya punya kembaran, kembaran itu tidak akan bisa sama persis kepada saya, seperti saya. Karena juga saya satu yang tidak bisa diserupakan dengan Ya apapun. terus. Ya terus. Itu satu. Kenapa Allah sudah menjadi sama seperti saya? Satu yang tidak bisa ditiru. Oh, Allah mah tidak diperanakan dan tidak punya anak. Kayak gimana Oke. sama? Oke. Lucu. Saya jangan lucu-lucu Saya sudah dulu. saya katakan Saya mau dulu. tahu. Saya mau tahu tegas. hidupnya Allah itu seperti apa. Kalau Anda mengatakan Allah itu satu yang hidup, Allah Ya. itu tidak tidur, tidak tidur. Allah itu mengatur makhluk batu hidupnya. juga nggak tidur, Pak. Batu itu juga nggak tidur. Makhluk mati lah itu mah. Loh. Gimana ibu? Berarti apakah Allah tidak tidur itu merupakan makhluk mati? Enggak Saya apple to tanya. apple dong. Allah tuh maha hidup, ya batu mah Ya, mati. bukan masalah apple to apple. Kenapa ada makhluk yang sama seperti dia? Itu yang mau saya Tidak pertanyakan. tidak Loh, ada yang itu sama. tadi Sudah batu nggak dijelaskan. tidur, batu nggak beranak, sudah sama seperti Emang Allah ini batu makhluk. Ibu ini Hah? lucu banget. Kenapa Allah Emang sudah batu sama seperti makhluk? makhluknya? Itu yang saya tanyakan. Siap, batu bukan makhluk atau bu? Loh, batu ya makhluk. Oke, Mas- kalau batu bukan makhluk, jadi batu holik gitu. Bukan. Loh, karena Pak, ini saya kasih tahu Anda di dalam ilmu Islam, cuman ada dua di dunia ini. Holik dan makhluk. Kalau batu bukan makhluk, berarti dia teridentifikasi sebagai holik. Setuju Anda? Hah? Anda tidak mengerti juga ini. Relativitas Anda nggak ngerti. Ilmu Islam pun Anda nggak ngerti. Gimana nih? Coba. Gimana nih? Ya, bahwa Trinitas tuh nggak bisa kita terima. Itu nggak jadi urusan saya. Loh. Ya. Oh, Karena Kristen nggak bisa Anda terima. Kenapa? menuhankan Itu bedanya satu, itu. satunya itu pun tidak bisa Anda jelaskan. Coba jelaskan dulu. Nah, sekarang Allah itu coba satu Ibu yang hidup. Coba Kalau jelaskan Allah- Trinitas itu Oke. Esa gimana asalnya coba. Saya nggak ngerti tuh. Tritunggal itu pasti Esa. Karena Tuhan saya lah yang benar-benar Tuhan yang hidup. Karena dia punya firman sehingga dia berfirman, dia punya roh sehingga dia hidup. Allah kami itu adalah Allah satu yang hidup. Itulah namanya Tritunggal. Bapa yang memiliki firman dan roh. Contoh, Yesus saya itu kasih siapa, Yesus? sabar, jangan lari. Ngomongin Tritunggal bukan ngomongin tentang Tuhan Yesus, Pak.
Ini dua Mengapa? hal yang Anda harus pisahkan. Saya ini 1 atau 3, Pak? Saya tanya Anda. Ya ibu 1 tuh. Saya 3, Pak. Kok 3? Iya dong. Bapak pernah lihat mayat? Pernah. Mayat itu 1 atau 3? 1. Apa yang tidak ada di mayat sehingga dia tidak bisa bergerak? Ya, ruhnya. Karena Ya. nyawanya. Jadi di dalam mayat itu nggak ada ruh, nggak ada nyawa. Sekarang saya tanya, mayat itu bisa bicara nggak? Itulah bedanya, Bu. Karena dia tidak punya, bukan itulah bedanya. Karena dia tidak punya realitas lain. Apa itu? Realitas itulah pikiran. bedanya. Sebentar. Nih, bukan itulah bedanya. Saya jelasin. Cuman ngomong itulah bedanya. Satunya mayat beda dengan saya. Kenapa? Karena saya Tritunggal. Saya 3 dalam 1. Apa yang 3 itu? Badan saya itu adalah realita atau keberadaan nyata. Pikiran saya adalah keberadaan nyata. Dan roh saya itu adalah keberadaan nyata. 3 dalam 1. Jadi saya ini satu yang hidup. Kita masuk ke dalam Allah. Tritunggal itu adalah Allah yang kita sebut Bapa itu memiliki firman dan roh. Inilah Tritunggal tadi. 3 realita dalam satu hakikat. Ini yang dinamakan Esa atau satu yang hidup. Ya, satu toh. Ya bisa saya bilang satu mayat. Satu mayat ini juga satu. Tapi dia satu yang tidak bisa bergerak. Ya, jangan cuman bilang itulah bedanya, tapi Anda tidak bisa menjelaskan. Saya dari tadi nanya, Allahmu itu satu yang seperti apa? Apakah satu seperti batu yang tidak pernah tidur, yang tidak beranak, atau satu yang seperti apa? Jelasin dong. Itu. Nah, ya. Itulah bedanya. Loh, Karena tadi saya sudah Anda jelasin. Iya, Allah oke, kami saya satu yang hidup. Allahmu satu hidup dengan apa dia? dengerin Dengan dulu. apa Allahmu itu menghidupkan dirinya? Oke, saya jawab. Bedanya Tuhan Kristen yang itu beda. Tuhan Kristen itu sama dengan manusia berarti kalau begitu. Kita mah tidak sama. Kalau saya buka hadisnya yang mengatakan bahwa Adam itu diciptakan menurut gambar Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah. Bahkan Adam itu diciptakan menurut gambar Ar-Rahman, menurut gambar Allah. Anda pernah tahu nggak ini? Hah? Jadi kalau Anda bilang Allah kami sama seperti kami, salah. Kami yang seperti Allah. Berarti sama berarti kan. Gimana sama dong berarti sama. Berarti Sama Anda- apanya? Aku memang punya apa? Punya apa? Lu jangan bilang sama-sama dong. Gue yang jelasin. Lu Gimana? cuman bilang sama, itulah bedanya. Sama, itulah bedanya. Apa yang kau jelaskan? Kau tidak menjelaskan satunya Tuhanmu itu seperti apa? Satu yang seperti batu kah? Atau satu yang hidup? Atau satu mati? Bu, Coba dong. Kalau dia hidup, dia dengan apa hidup? Bu, di Islam itu begini Bu. Ya di Islam Muslim nih. Jadi memikirkan zat Allah itu tidak akan sanggup manusia. Berarti kalian tidak kenal Allah. Bukan tidak kenal, kami mengenalnya lewat ciptaannya. Alam semesta ada, Oke. manusia ada. Jadi kalau saya melihat gunung, apakah saya melihat Allah? Oh jelas. Berarti Karena Allah siapa- seperti gunung. Siapa yang mencari? Siapa Coba yang sekarang saya menciptakan tanya, itu? gunung bisa bicara nggak? Bisa. Bagaimana cara gunung bicara? Nah, karena tidak ada. Sekarang saya mau tanya nih. Tadi Mungkin Anda bisa bilang bicara. gini kan, tadi nih ya, ini kena skakmat sama statementmu sendiri. Kalian bilang, berarti Tuhan kalian kayak manusia dong. Tadi Anda bilang kalian itu bisa melihat Allah, mengenal Allah melalui ciptaannya. Kau penciptaan nggak? Apakah Allah itu seperti kau? Ya, tidak. Tidak. Atau kau yang seperti Allah? Kayak gini Bu, saya mau tanya. Ibu nanti tanya gunung bisa bicara nggak? Sekarang saya tanya, Ibu bisa, kucing bisa bicara nggak? Ada suaranya. Kucing bisa bicara nggak? Ada suaranya, tapi tidak berbicara. Ibu ngerti nggak? Karena Ya, gunung- kucing tidak punya pikiran. Itulah. Gunung juga ada suaranya Ibu. Karena kita tidak Gunung ada suaranya. Pak, Yang ngerti Bapak matematik. kalau googling ya, gunung Nah. itu adalah tumpukan batu yang ditumbuhi tanam-tanaman. Itu definisi gunung. Bagaimana tumpukan batu atau tanah yang ditumbuhi tanaman itu bisa berbicara? Gimana caranya? Boleh saya jelasin.
Ibu mungkin pernah belajar ilmu pengetahuan alam. Beda frekuensi, Bu. Semut aja kita nggak dengar suaranya, tapi dia bersuara. Karena beda frekuensi. Ibu berarti Ibu nggak bukan boleh Kalau Anda, nih ya, kalau Anda mengatakan semut itu bisa bicara beda frekuensi, ilmu pengetahuan mana yang mengatakan semut berbicara? Semut hanya mengirimkan sinyal dari zat kimia ini untuk membau, untuk berkomunikasi dengan semut lainnya. Dia tidak mengeluarkan suara, tidak. Bahkan dia tidak memiliki frekuensi apapun ya. Makanya kemarin saya satir di dalam Agatha Palermo 6, semut itu ngomong ya, inna kayak si Mama Gupron gue bikin ya. Semut itu berbicara atau berkomunikasi dengan semut lainnya itu melalui zat kimia yang dia keluarkan dari dalam tubuhnya. Mau kamu bilang beda frekuensi, semut itu memang nggak ngobrol, ngerti? Ya, Ibu secara pengetahuan alamnya sangat menurut saya perlu belajar lagi pengetahuan alam IPA ya. Karena kita pernah belajar makhluk tuh berbeda frekuensi sehingga kita tidak mendengar. Jadi Pak, saya jelaskan secara materi teologi. Semut itu dia hidup, atau binatang itu hidup, tetapi binatang tidak memiliki pikiran. Dia punya daging atau badan atau tubuh, tetapi dia tidak punya pikiran. Bahkan semut itu juga tidak punya roh. Puncak dari ciptaan Allah itu adalah manusia. Manusia adalah mahkota dari segala ciptaan. Karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sementara binatang itu tidak demikian. Jadi Anda juga tidak tahu bedanya binatang atau hewan dengan manusia secara teologi, apalagi secara ilmu pengetahuan. Tadi Ibu mengatakan mayat itu mati karena tidak ada roh. Nah sekarang semut hidup, kalau semut mati nggak ada rohnya atau bagaimana itu? Semut tidak memiliki roh. Nggak konsekuens menurut saya, nggak apa sih? Loh, karena manusia itu yang diciptakan segambar dengan Allah. Sekarang kalau semut mati, kenapa semut itu mati? tidak tertunggal, Pak. Semut itu kenapa mati? Nggak ada Dia rohnya memang apa? diciptakan untuk dikuasai oleh manusia. Iya, Jadi sekarang kalau Anda semut secara biologi saya juga bisa menjawab kenapa semut mati, seleksi alam. Tapi secara teologi, semua hewan itu diciptakan untuk dikuasai oleh manusia. Ini ada ayatnya. Baik secara biologi maupun secara teologi saya bisa menjawab itu. Hewan tuh punya ruh enggak? Enggak ada. Waduh. Jadi hidupnya kenapa itu? Nah, hidup Dia karena hidup, apa itu? hewan hidup karena memiliki darah. Jangan Anda salah, semut juga punya darah, warnanya hijau atau kekuningan. Karena Anda punya belum tahu darah, ini. Jadi nggak punya roh. ada nyawa di dalam darah hewan. Ini secara teologi dan secara pengetahuan alam pun ini bisa saya jelaskan. Ya. Jadi jangan katakan hostnya halu. Kalian juga perlu belajar. Itu saja. Jadi hewan ini diciptakan apa? Untuk manusia. Semua hewan ini diciptakan dan diperuntukkan untuk manusia, untuk dikuasai, dalilnya ya. Ya. Berkuasalah atas burung-burung di laut, atas ternak-ternak dan atas seluruh hewan-hewan yang melata di bumi ini. Manusia sepakat di Ntar, kalian itu di bawah ya. Kalian itu tidak punya ilmu pengetahuan sama sekali. Bahkan di dalam penciptaan pun Tuhan kalian tuh nggak bisa ngejelasin ini. Ya? Saya kasih tahu, bahkan ini untuk teman-teman Kristen juga. Jadi karena kasihlah Allah itu menciptakan manusia. Wujud dari kasih Allah sebelum dia menciptakan manusia adalah apa? Tuhan itu menyediakan dulu tempatnya, bumi. Langit dan bumi. Lalu diciptakannya cakrawala, benda-benda penerang. Diciptakannya itu hewan-hewan, tumbuhan itu untuk apa? Semuanya itu untuk manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah ciptaan yang paling mulia yang dia ciptakan menurut gambar dan rupanya. Supaya respon kasih Allah yang diberikan kepada manusia ini bisa diterima oleh manusia, makanya manusia itu juga dikasih pikiran.
Makanya kenapa manusia, mau kalian beragama ataupun tidak, kalian akan mengucapkan syukur atas apa yang diberikan Allah kepadamu, termasuk ladang, termasuk tumbuhan, apapun pohon itu. Kenapa? Karena memang Allah menyediakan itu untuk kita semua. Itu adalah bukti cinta kasih Allah kepada kita. Ini yang tidak akan bisa dijelaskan oleh yang di sana. Ini semua berdalil. Ini semua berdalil. Jadi kenapa Allah itu menciptakan manusia? Karena Allah ingin membagi kasihnya. Salah satu bukti Allah mengasihi kita adalah dengan cara apa? Dia memberikan segala ciptaan itu untuk kita kuasai. Jangan bilang halu. Nih dalilnya. Kejadian 1 ayat 26. Nih luar biasa sekali. Makanya saya bilang, kalian tuh kalau mau belajar makrifat itu di Alkitab semuanya. Nggak ada yang nggak bisa dijawab. Nih. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Ini Allah itu sudah menunjukkan cintanya kepada manusia, bahkan sebelum manusia itu diciptakan. Jadi kenapa manusia itu mati? Karena dia memang dihadiahkan Allah untuk kita kuasai. Secara biologi, hewan itu mati karena seleksi alam. Terlalu bagus. Ya, manusia itu bertahan hidup, perlu bertahan hidup, makanya manusia itu berburu. Lagi-lagi ini adalah rantai makanan. Belajar biologi dong. Rantai makanan. Ini manusia itu bertahan hidup. Itu ya, saya turunkan Pak Ajis karena Pak Ajis memang nggak kompeten dalam imannya maupun dalam ilmu pengetahuan umum. Oke. Kita naikkan yang lain. Ya, saya rasa ini pengetahuan umum yang basic, yang harus semua orang tahu. Saya cuma lulusan SMA kok. Jadi kalau sesimpel ini juga kita nggak ngerti. Di sekolah ngapain aja sampai gerbang. Jangan bilang ketinggian. Saya udah pakai bahasa yang paling rendah. Halo Puki. Halo Poki. Islam Kristen Poki. Saya Katolik, Kak. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan Poki? Halo. Loh, kemana dia? Loh, kok turun? Oke, kita naikkan yang lain ya. Poki sepertinya tidak siap. Halo Oning Sasya. Islam Kristen. Halo, Oning. salam. Salam. Islam Kristen Pak. Kristen. Ada yang mau ditanyakan Pak? Ada. Silakan. Para rasul itu setelah Yesus terangkat ke surga, para rasul itu menuliskan itu caranya berbarengan itu atau terpisah itu, Bu? Gimana itu? Beda-beda. Yang pertama sekali yang menuliskan pengajaran lisan itu memang sebelumnya itu adalah ajaran lisan semua. Para rasul itu menginjili ke semua bangsa itu dengan menggunakan Septuaginta atau kitab perjanjian lama. Nah, dari kitab perjanjian lama itu mereka itu menerangkan secara dalam lagi tentang perjanjian lama itu. Itulah yang disebut perjanjian baru tadi. Dan dengan inisiasi Rasul Paulus ya, akhirnya apa? Pertama sekali pengajarannya Rasul Paulus itu dituliskan itu adalah surat ya, surat kepada jemaat di Tesalonika, 1-2 Tesalonika. Itu adalah surat pertama. Lalu murid-murid yang lainnya juga menulis karena makin hari satu-satu banyak yang martir ya. Contoh Stefanus itu martir yang pertama. Jadi semakin banyak murid-murid itu juga mendapatkan apa? Penderitaan, cobaan-cobaan yang membawa kepada kematian. Nah itu akhirnya para rasul itu oleh dorongan Roh Kudus menuliskan semua pengajaran itu. Jadi semua apa yang diajarkan ini adalah keputusan Allah, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan Yesus yang akan menyertai murid-muridnya. Ini bisa kita lihat di dalam Yohanes 14. Yesus itu berjanji, Yohanes 16 atau 14 ya.
Jadi Tuhan Yesus itu berjanji akan mengutus penolong yang lain atau penghibur yang lain yang akan bersaksi juga tentang Yesus. Itulah Roh Kudus yang keluar dan datang dari Bapa. Atas dorongan Roh Kudus lah sehingga rasul-rasul itu juga menuliskan. Jadi ada yang menulis Injil, ada yang menulis surat-surat atau gulungan-gulungan. Ya, kalau kita lihat di dalam tradisi suci gereja, ada ikon para rasul itu 4 yang memegang kitab dan dan yang lainnya itu memegang gulungan. Itulah yang ada di sini kita kenal sebagai apa? Surat-surat, surat Rasul Petrus, surat Yakobus. Tetapi penulis Injil itu hanya 4 ini. Namanya Injil Sinoptik. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu, Pak. Oke, baik. Makasih. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lanjut. Belum. Oke, terima kasih. Tuhan berkati ya Pak Oning ya. Oke. Kita naikkan lagi. Ajaran tipu-tipu. Kalau ajaran tipu-tipu, tidak mungkin para rasul itu semuanya hidup kudus. Ya, dan semua para rasul itu tidak ada, maaf ya. Rasul itu tidak ada yang menipu di dalam hidupnya, seumur hidupnya. Tidak pernah menggauli bocil juga, tidak menginginkan istri sesamanya, ya, tidak berdusta, bersaksi dusta, tidak membun-bun, ya. Jadi kalau dikatakan ajaran palsu, kita lihat semua perilaku para rasul itu menunjukkan dan mencerminkan ikon dari Yesus Kristus, yaitu hidup kudus. Jadi kalau dibilang ajaran palsu, itu adalah ajaran yang ketika hidupnya tidak sesuai dengan ajarannya. Membun-bun, menginginkan istri sama, berbohong, bersaksi dusta, apalagi itu, tidak mengingat dan menguduskan hari Sabat, tidak menghormati orang tua. Nah itu ajaran sesat, ajaran tipu-tipu. Jadi jangan dibilang nggak ada dasar dikatakan ajaran rasul itu tipu-tipu, karena rasul nggak pernah menipu. Bahkan hidupnya kudus. Mujizat banyak sekali yang dilakukan oleh para rasul. Kita bisa lihat ya, Rasul Paulus itu menghidupkan seorang pemuda yang bernama Eutikus. Rasul Petrus juga menghidupkan seorang anak yang bernama Tabita. Kalau mereka tipu-tipu, bisakah menghidupkan orang mati? Ada. Gue perlu energi untuk terus berpikir, makanya gue ngunyah terus. Halo Rino. Halo, malam Kak. Malam. Islam Kristen bro? Islam Kak. Cuman bertanya satu hal aja, boleh Kak? Boleh. Tentang yang Kakak bilang tadi Rasul ya. Rasul berarti Matius, Yohanes, Markus itu ya? Iya. Ada 83 rasul. 12 murid tersendiri, 70 murid lain. Itu bisa kita lihat di dalam Lukas 10. Dan ada murid tersendiri yaitu Rasul Paulus. 12, 1, dan 70. 83 rasul. Rasul-rasul itu sampai sekarang ada nggak keturunan Kak? Itu aja sih Kak pertanyaannya. Makasih Kak. Kalau itu kurang tahu. Karena apa? Karena keturunannya juga dikatakan itu tidak mengajar juga ya. Jarang juga yang ada menjadi episkop. Itu. Dan kita juga tahu Rasul Paulus itu bahkan dia hidup salibat. Dia menikahkan dirinya kepada Allah. Dia mengabdikan dirinya kepada Allah. Gitu bang. Oh berarti nggak ada lah keturunan-keturunannya lah gitu ya? Ada, cuman dia tidak tercatat di dalam kisah para rasul. Karena di dalam kitab kamilnya yang diceritakan adalah kisah para rasul, bukan kisah anak para rasul. Gitu bang. Oke Kak. Tetapi di dalam tradisi gereja, anak-anak rohani para rasul ini banyak. Nah itu namanya disebut sebagai bapak-bapak gereja. Itu. Yohanes punya murid namanya Polikarpus.
Jauhilah manusia cabul. Selamat malam, host. Malam Pak Chandra. Ya, boleh nanya, host? Boleh, boleh. Oh, Yesus itu Tuhan apa manusia, host? Tuhan atau Tuhan. manusia? Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Itu yang benar. Iyalah, intinya Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah yang mengambil kodrat manusia dan kemanusiaannya itu yang gelarnya Tuhan, Pak. Ini siapa yang bilang Yesus itu hamba Tuhan? Matius. Nih. Coba baca Matius berapa? Nah, Matius 12 ayat 15 hingga 21. Baca, Yesus Pak. hamba Tuhan, bukan Tuhan. Baca. Iya, Yesus hamba Tuhan. Baca dulu, Pak. Matius berapa? Matius 12 ayat 15 hingga 21. Baca coba. Yesus Tuhan, banyak orang mengikuti Yesus dan menyembuhkan dengan keras menerang mereka. Bermakna Yesus itu hamba Tuhan, bukan Tuhan. Dia adalah Allah yang mengambil kodrat manusia. Kemanusiaannya itu gelarnya Tuhan. Saya pertanyakan di sini, Yesus bukan Tuhan atau hamba Tuhan? Itu pertanyaan saya. Dia Allah yang mengambil kodrat manusia. Manusia itu kan hamba. Jadi dia Allah yang menghambakan diri. Iya, Yesus itu hamba Tuhan atau Tuhan? Keduanya. Keduanya dari mana di sini? Yesus hamba Tuhan. Lalu siapa yang menulis ini? Iya, Matius itu menulis. Nah, ini saya baca ya. Apakah saya yang menulis? Kalau saya yang menulis berarti saya bohong. Nih, asumsi. makanya dikatakan Lalu dia. siapa yang Coba menulis? baca ayat 17-nya, Pak. Iya. Coba dibaca kenapa? Wah, nah itu ya, Pak Chandra dihapus karena melanggar panduan. Bapak jangan marah-marah, Pak. Ini TikTok ini sensitif sekali. Jadi Bapak itu juga harus sopan ya, Pak ya. Bapak bertanya tapi Bapak memaksa. Itu bukan saya ya. Bapak itu boleh typing dia sendiri dihapus dari ini. Makanya Bapak jangan marah-marah, Pak. Mempertanyakan iman orang itu jangan ngamuk-ngamuk. Oke? Nggak ada. Saya nggak ada ini ya. Tiba-tiba dia terhapus sendiri. Makanya jangan seperti itu ya. Jangan mengusik iman orang. Kalau kalian mau belajar iman kami, boleh. Itu. Oh ya, hilang dari line. Kakak naikkan saya. Siapa namanya? Namanya siapa? Mbak, kita naikin ya. Oke. Siapa namanya? Hok Liang. Ya, ambulan ready ya. Halo, Hok Liang. Aduh, kalau lagi di diskotik jangan naik dulu, Pak. Aneh-aneh aja. Teman-teman kalau ada yang mau ikut katekisasi boleh ya, masih bisa, mungkin bisa gabung, boleh join aja di ini ya, di Zoom ya, katekisasi by Zoom oleh Episkop Daniel Bentoro. Nanti kalian bisa lihat sendiri Episkop pengajarannya seperti apa. Ini mungkin TikTok udah pinter ya, kalau ada yang sengkek butut kayak tadi langsung auto. Ini teman-teman Kristen jangan lupa ya, tetap tap supaya aman ini kita naikin yang lain ya. Kak, coklatnya merek apa? Kayaknya enak. Halo nih, mereknya Berils. Halo Kak Oni. Islam Kristen. Halo. Enggak ada suaranya ya. Salam yang baru bergabung ya. Halo, Mister. Salve, selamat malam Kak Agatha. Islam Kristen Bang.
Katolik saya, Mbak. Ada yang mau ditanya? Ya, jadi hanya sedikit pandangan saja. Saya Oh, kemana Bapak tadi? Wah, TikTok ini agak-agak ya. Oke, halo Mike. Halo, shalom Kak. Halo, Islam Kristen Bang. Katolik Kak. Silakan Bang, mau bertanya apa Bang? Halo. Silakan, mau bertanya apa? Loh? Gimana ya? Apa ya yang membuat TikTok sekarang ini agak ini ya? Kata kuncinya apa sih? Sensitif banget tadi si Galau di ban, yang bapak-bapak tadi juga di ban. Kayaknya kita narasinya agak-agak pelan-pelan ya. Iya, TikTok ini udah mulai hari-hari ini makin kurang gimana gitu ya. Halo, Anto. Hashtag halo. Halo. Ini saya turunin ya, karena nggak ada respon, takutnya nge-banned gitu ya. Kita naikin yang lain ya. Tadi ada yang pengen naik itu, tulisannya apa gitu? Udah kirim permintaan belum? Kita naikin teman-teman yang baru ya. Mungkin baru di TikTok. Ini jadi kita kasih kesempatan ya. Untuk yang udah biasa naik, tahan dulu, kita kasih kesempatan yang lain. Nah ini, Afis. Pak Lado mana? Aku pun nggak tahu mana Pak Lado. Halo Afis, Islam Kristen Iya, please. Kristen. Silakan mau bertanya apa? Iya, Kak, ini saya mau bertanya. Di dalam Yesaya, yang dimaksud dengan bintang timur itu siapa gitu? Sementara di dalam Wahyu 22 ya, 16, Yesus adalah bintang timur. Udah? Ya. Apa? Abang kalau lihat video saya, yang di Yesaya itu adalah malaikat yang menyandang terang. Dia juga diterjemahkan sebagai Lucifer, atau dengan kata ini ya, Yesaya 12 itu juga dia dikatakan dengan teks aslinya adalah Eosforas, adalah malaikat penyandang terang. Sementara di dalam Wahyu dia adalah Astare Olampres, terang yang memang dia memiliki terang dari dalam dirinya sendiri. Jadi dia adalah bintang yang gilang gemilang. Bintang timur yang di Wahyu itu merujuk kepada Yesus. Bintang timur yang di Yesaya itu merujuk kepada iblis atau malaikat terang. Gitu. Sementara Yesus itu adalah sang terang. Ini korelasinya di dalam Yohanes 1 ayat 9. Karena dia adalah terang sesungguhnya. Makanya dikatakan Astare Olampres. Sementara yang di Yesaya dikatakan Eosforas atau malaikat penyandang terang. Itu bedanya, Bang. Silakan Bang Apis. Kalau Abang lihat di Agatha Palermo 3 itu udah saya tulis di situ. Ada saya bikin video. Ada yang mau ditanyakan, Bang? Halo? Oke, tidak ada lagi Kak, makasih. Ya. Tuhan berkati, Bang. Di mute apa tuh? Enggak, udah. Karena tadi agak noise. Ini kita naikkan yang lain ya. Halo, Bang Boy. Halo, Boy R. Halo. Gema, suaranya gema. Oh ya. Halo. Oke, nggak ada respon, kita turunin ya. Ini banyak banget ya. Ada 50
orang. Siapa nih yang mau naik nih? Naik Kodel. Oke, tunggu bentar ya. Halo, Rich Dat. Malam Kak. Ya, selamat malam. Selamat malam. Islam Kristen, Bang? Kristen enggak? Cuma aku mau nanya Kak. Kan Enggak. ada kemarin itu sama teman-teman Muslim, gitu, ada Katolik. Nah, menanyakan sebenarnya Kristen sama Katolik, lalu Advent, lalu Ortodok, apakah sama? Apa yang membedakan dan apa yang menyamakan? Kira-kira yang mana yang kira-kira apa ya? Kayak apakah benar yang mana gitu loh? Kok yang satu ada yang mengatakan, oh ini nggak boleh makan babi atau gimana? Nah, aku juga kadang bingung mau jawab. Oh iya, jawab apa ya? Soalnya kitabnya yang misalkan Katolik, dulu jujur aku juga pernah sekolah Katolik, cuma ternyata Alkitabnya itu ada beberapa yang mungkin agak banyakan yang Katolik ya daripada yang Protestan. Nah itu aja sih Kak. Jadi aku mau jawabnya kayak gimana? Aku masih belum bisa jawab. Oke. Nah, gitu Kak. Makasih. Di dalam Kristen itu tidak mengandalkan perbedaan. Yang kita andalkan adalah persamaan. Persamaannya apa? Tuhan kita sama. Yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita percaya Tritunggal. Dan kitab yang kita gunakan sama. Tidak ada yang berbeda. Hanya gini. Ada yang namanya kitab Anagenos Komena, di dalam tradisi gereja itu disebut adalah kitab layak baca, tetapi tidak bisa menjadi dasar sumber iman. Ya, Anagenos Komena ini adalah kitab-kitab seperti Makabe, Sirak, Tobit, Kebijaksanaan Salomo. Ini penulisnya bukan nabi dan bukan rasul, tetapi ini bisa menghubungkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau di dalam Protestan disebutnya apokripa, di dalam Katolik disebutnya Deuterokanonika, Ortodoks menyebutnya Anagenos Komena. Ada yang beda? Tidak. Ada yang menggunakan, ada yang tidak. Jadi tidak ada perbedaan. Kristen itu mempercayai Tritunggal dan mempercayai Kristologi. Jadi kalau Anda bilang manakah yang benar? Yang benar adalah Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan Yesus, dan murid-murid mana yang memegang teguh ajaran para rasul yang mereka terima dari Yesus, itulah ajaran yang benar. Dan saya lihat Protestan juga mengakui pengakuan iman rasuli. Ajaran yang mereka terima itu juga dari para rasul. Kristen Ortodok juga demikian, Katolik juga demikian. Kalau saya bisa analogikan seperti biasa, ini ada satu kelas. Nama kelasnya ini, murid-muridnya ini adalah kelas 4. Itulah yang disebut Kristen. Ada yang datangnya telat, ada datangnya tepat waktu, ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Tetapi semuanya itu disebut Kristen. Sedang dalam proses pemuridan. Jadi tidak ada intervensi di dalam iman Kristen. Sekali lagi saya katakan, di dalam iman Kristen itu tidak menyatakan perbedaan itu. Tetapi lebih mengutamakan kasih, dan kesamaan kita adalah kasih itu. Kenapa? Karena ada banyak anggota tubuh, tapi DNA-nya satu, yaitu Yesus Kristus yang menyatukan kita. Ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada mata, ada perut, ada telinga, dan itu semua berfungsi sesuai dengan kegunaannya. Apakah kita bisa bilang telinga ini menjadi kaki? Tidak bisa. Karena kaki itu berguna untuk berjalan, tetapi telinga berguna untuk mendengar. Kita berbeda, namun kita satu. Di dalam satu DNA, yaitu Yesus Kristus. Jadi Alkitab sendiri mengatakan banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Yang terpilih itu adalah orang-orang yang tetap mengerjakan keselamatan dan yang menjaga kekudusan. Allah itu sendiri yang memilihnya. Yang terpanggil itu adalah semua orang Kristen. Semua Kristen itu mau Advent, mau apa tadi, Katolik, mau Ortodok, itu semuanya terpanggil. Yang terpilih nanti Tuhan. Jadi kita sebagai orang Kristen tetap berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Jadi bisakah saya katakan ini lebih benar, itu lebih benar? Saya tidak mau menjadi hakim di sini.
Tuhan yang menjadi hakimnya, yang melihat siapa yang benar. Gitu Bang, penjelasan dari saya. Thank you ya atas pertanyaannya. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.